kamu bisa benerin mobilku, akan kuberi 100 juta. Sekarang coba bayangkan. Di tengah jalan hutan yang sunyi, di bawah terik matahari yang membakar aspal, sebuah mobil hitam mewah berhenti tanpa suara. Kap mesinnya terbuka seperti mulut yang menganga. Seorang wanita cantik berlutut di sampingnya. Wajahnya tegang, napasnya tidak teratur. Tidak ada sinyal. Tidak ada bantuan. Hanya kesunyian yang menekan dada. Lalu dari kejauhan, seorang pria sederhana berjalan mendekat. Bajunya biasa. Sepatunya berdebu. Wajahnya lelah. Tapi matanya tenang. Ia tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi, takdir akan mempertemukannya dengan masa lalu yang belum selesai. Bahwa mesin yang mogok itu menyimpan rahasia yang akan merobek luka lama. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat yang terdengar seperti penghinaan. Namun sebelumnya, senang sekali kamu sudah hadir di sini. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana? Aku ingin tahu, dari sudut manapun kamu berada, kita tetap terhubung dalam cerita ini, dan semoga bisa saling mengenal lebih dekat. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sebentar untuk kalian tapi sangat berarti untuk channel ini. Kalau kamu suka cerita ini, share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan kisah seru di channel ini. Semoga yang like dan subscribe channel ini mendapatkan pahala yang setimpal, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Arya hanyalah lulusan SMK otomotif yang bekerja di bengkel kecil milik sahabatnya, Gilang. Hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Dindingnya mulai kusam. Atapnya kadang bocor saat hujan deras. Namun di rumah itu, ada satu hal yang tidak pernah kurang. Kasih sayang. Ibunya, Bu Sari, adalah guru madrasah yang dikenal lembut dan jujur. Setiap sore, aroma teh hangat selalu menyambut Arya pulang kerja. Suatu malam, ketika listrik sempat padam dan mereka hanya diterangi lampu minyak kecil, Bu Sari berkata pelan, "Nak, jangan pernah ukur dirimu dari uang. Ukur dari manfaat." Arya tersenyum. "Iya, Bu." Bu Sari melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Kalau suatu hari kamu diuji berat, jangan marah sama Allah. Ujian itu bukan tanda benci." Arya tidak pernah menyangka, nasihat itu akan menjadi satu-satunya penyangga ketika dunianya runtuh. Hari itu seharusnya biasa saja. Bu Sari pamit ke pasar. "Arya, ibu cuma sebentar." "Iya Bu, hati-hati." Itu kalimat terakhir yang Arya dengar dari ibunya. Sore harinya, beberapa warga datang tergesa ke rumah. Wajah mereka pucat. "Ibu kamu tertabrak mobil. Pelakunya kabur." Dunia Arya terasa berhenti. Ia melihat tubuh ibunya terbaring diam. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya. Arya tidak berteriak. Tidak menangis keras. Ia hanya duduk di lantai, memegang tangan ibunya yang mulai dingin. "Bu." Arya belum sempat bikin ibu bangga. Belum selesai ia berduka. Keesokan harinya kabar buruk kembali datang. Satu blok ruko terbakar, termasuk bengkel tempat ia bekerja. Api menghanguskan semuanya. Peralatan, motor pelanggan, harapan. Gilang berdiri di samping Arya dengan mata merah. "Kita habis, ya." 2 hari. Ibu hilang. Pekerjaan hilang. Arya berdiri memandang puing bengkel yang masih mengepul. Dadanya sesak. Untuk sesaat, ia hampir menyalahkan takdir. Namun suara ibunya terngiang. "Jangan marah sama Allah." Arya menarik napas panjang. "Aku belum selesai, Bu." Beberapa hari kemudian, dengan map lamaran kerja di tangan, Arya berjalan menuju kota untuk wawancara kerja. Bajunya sederhana. Setrikaannya tidak sempurna. Tapi ia tetap berusaha rapi. Di tengah jalan hutan yang sepi, ia melihat mobil hitam mewah berhenti dengan kap terbuka. Seorang wanita berdiri di sampingnya. Cantik, anggun. Namun sorot matanya tajam dan penuh kesal.
Arya ragu sejenak. Lalu ia mendekat dengan sopan. "Permisi, Bu, mobilnya kenapa?" Wanita itu menoleh, menatapnya dari atas sampai bawah. "Kamu bisa bantu?" "Saya pernah kerja di bengkel, Bu. Kalau boleh lihat, mungkin bisa saya coba periksa." Wanita itu terdiam beberapa detik. Lalu dengan nada setengah meremehkan, ia berkata, "Kalau kamu bisa benerin mobilku, akan kuberi 100 juta. Kalimat itu terasa seperti ujian. Arya menatapnya tenang. "Saya terbiasa memperbaiki mesin, Bu. Tapi tidak harga diri." Wanita itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak terpikat oleh uangnya. Arya menunjuk ke arah bagasi. "Bu, biasanya ada kotak perkakas darurat bawaan mobil. Boleh saya pinjam?" Wanita itu membuka bagasi. Benar saja, ada kotak perkakas kecil tersimpan rapi. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Arya berjongkok di depan mesin. Tangannya bekerja tenang. Ia memeriksa kabel aki yang sedikit longgar, mengencangkan baut, membersihkan bagian yang kotor. Tidak ada gaya pamer. Tidak ada niat mencari perhatian. Hanya fokus. Sekitar 15 menit kemudian, Arya menutup kap mesin perlahan. "Silakan coba dinyalakan, Bu." Wanita itu masuk ke dalam mobil. Tangannya memutar kunci. Mesin menyala. Suaranya halus dan stabil. Wanita itu keluar dari mobil dengan wajah berbeda. Bukan lagi sinis, tapi penasaran. Ia mengeluarkan ponsel. "Nomor rekening kamu." Arya menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu. Kamu tidak butuh uang." "Saya butuh. Tapi bukan dengan cara seperti itu." Angin berhembus pelan di antara pepohonan. Wanita itu menatap Arya lebih lama. Ia belum tahu siapa pria sederhana di hadapannya. Dan Arya juga belum tahu bahwa mobil yang baru saja ia perbaiki terhubung dengan peristiwa yang merenggut nyawa ibunya. Takdir mulai bergerak perlahan. Dan luka lama belum benar-benar selesai. Mesin mobil hitam itu masih menyala dengan halus. Suaranya stabil, seolah tidak pernah mengalami masalah. Jalan hutan tetap sunyi. Hanya angin yang sesekali menggerakkan dedaunan. Wanita itu berdiri di depan Arya dengan ponsel di tangannya. Tatapannya tajam, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar menilai. Seperti sedang mencoba memahami. "Serius kamu tidak mau uang?" tanya wanita itu. Arya menutup kembali kotak perkakas kecil yang tadi ia pinjam dari bagasi mobil. "Saya cuma bantu, Bu." Wanita itu sedikit menghela napas. "Aneh." Arya tersenyum tipis. "Mungkin." Wanita itu menatapnya lagi. "Nama kamu siapa?" "Arya." Wanita itu mengangguk pelan. "Aku Rianti." Nama itu terdengar asing bagi Arya. Ia tidak tahu bahwa wanita di hadapannya adalah salah satu CEO muda yang cukup dikenal di kota itu. Rianti memandang map lamaran kerja di tangan Arya. "Kamu mau kemana?" "Wawancara kerja." Rianti melihat jam di pergelangan tangannya. "Kamu jalan kaki dari sini?" "Iya." Rianti sedikit mengernyit. "Kota masih lumayan jauh." Arya hanya tersenyum. "Saya terbiasa jalan." Rianti menatapnya beberapa detik lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu seseorang yang tidak tampak terkesan oleh mobilnya, uangnya, atau posisinya. Rianti masuk kembali ke dalam mobil. "Kamu butuh tumpangan?" Arya menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu." Rianti menoleh dari balik kaca mobil. "Kamu yakin?" Arya mengangguk. "Saya baik-baik saja." Rianti menatapnya beberapa detik lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya menutup pintu mobil. Mobil hitam itu perlahan bergerak menjauh. Arya kembali berjalan. Langkahnya tetap tenang, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa aneh. Pertemuan itu singkat, tapi meninggalkan kesan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa puluh menit kemudian, Arya akhirnya sampai di gedung tempat wawancara kerja. Gedung itu besar, modern,
Kaca di mana-mana. Arya melihat pantulan dirinya di dinding kaca. Bajunya sederhana. Sepatunya sedikit kotor karena jalan hutan tadi. Ia menghela napas pelan lalu masuk. Di ruang resepsionis, seorang wanita melihatnya dengan ekspresi ragu. "Anda mau kemana?" "Wawancara kerja bagian teknisi." Wanita itu melihat daftar di komputernya. "Nama?" "Arya." Wanita itu mengangguk. "Silakan duduk." Arya duduk bersama beberapa pelamar lain. Mereka semua terlihat jauh lebih rapi. Ada yang memakai jas. Ada yang membawa map besar penuh sertifikat. Arya hanya membawa satu map tipis. 1 jam berlalu. Nama Arya akhirnya dipanggil. Ia masuk ke ruang wawancara. Di dalam ruangan itu ada 2 orang pewawancara. Seorang pria parubaya dan seorang wanita muda yang terlihat sangat profesional. Pria itu membuka berkas Arya. "Kamu lulusan SMK?" "Iya, Pak." "Pernah kerja di bengkel?" "Iya." Wanita di sampingnya melihat sepatu Arya. "Kamu datang wawancara dengan sepatu seperti itu?" Arya menunduk sebentar. "Saya tadi jalan kaki cukup jauh." Pria itu menutup berkas Arya. "Kami mencari kandidat yang lebih representatif." Kalimat itu singkat, namun cukup jelas. Arya berdiri perlahan. "Terima kasih atas waktunya, Pak." Ia keluar dari ruangan tanpa protes. Tanpa marah. Hanya ada rasa hampa yang semakin berat di dadanya. Di luar gedung, Arya duduk di bangku taman kecil. Ia memandang jalan di depannya. Untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus pergi kemana. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung. Arya mengenal mobil itu. Pintu mobil terbuka. Rianti keluar. Ia berjalan menuju pintu gedung dengan langkah tegas. Lalu tiba-tiba berhenti. Matanya menangkap sosok Arya yang duduk di bangku. Rianti mengernyit. Ia berjalan mendekat. "Kamu?" Arya berdiri sedikit terkejut. "Bu." Rianti melihat gedung itu lalu menatap Arya lagi. "Wawancaramu di sini?" Arya mengangguk pelan. Rianti langsung mengerti. "Kamu ditolak." Arya tidak menjawab. Rianti menghela napas kecil. Lembaga ini memang suka melihat penampilan dulu. Arya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Rianti menatapnya beberapa detik. Lalu ia berkata dengan nada datar. "Kamu bisa nyetir?" Arya sedikit terkejut. "Bisa." Rianti mengangguk. "Supir pribadi saya baru saja saya pecat." Arya diam. Rianti melanjutkan. "Datang besok pagi. Kantor pusat." Arya menggeleng. "Saya tidak yakin cocok." Rianti menatapnya tajam. "Kenapa?" Arya menjawab pelan. "Saya tidak terbiasa bekerja dengan orang yang menilai orang lain dengan uang." Rianti terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang berani mengatakan itu langsung di depannya. Rianti melangkah lebih dekat. "Kadang yang kamu sebut harga diri, cuma cara halus untuk lari dari kesempatan." Kalimat itu menusuk. Arya tidak langsung menjawab. Ia teringat wajah ibunya. Ia teringat bengkel yang terbakar. Ia teringat hidup yang sekarang kosong. Arya menarik napas panjang. "Baik, Bu." Rianti mengangguk singkat. Jam 8. Ia kembali masuk ke mobil. Mobil hitam itu pergi meninggalkan halaman gedung. Arya berdiri memandang mobil itu sampai hilang di tikungan jalan. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana barusan akan membawanya masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dan lebih dari itu, akan membawanya semakin dekat pada kebenaran tentang kematian ibunya. Pagi itu rumah kecil Arya terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari masuk dari celah jendela kayu yang mulai rapuh. Debu tipis melayang di udara. Semua terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun satu hal terasa sangat berbeda. Tidak ada suara ibunya. Biasanya, setiap pagi Bu Sari sudah lebih dulu bangun. Aroma teh hangat selalu memenuhi rumah. Kadang ia bersenandung pelan sambil menyapu halaman. Kini semua itu hilang. Arya duduk di kursi kayu dekat meja makan yang sederhana.
Di depannya hanya ada segelas air putih. Ia menatap kursi kosong di seberangnya. Kursi tempat ibunya biasa duduk. Tangannya perlahan menggenggam gelas. Ingatan itu datang lagi. Suara lembut Bu Sari. Nak, jangan pernah ukur dirimu dari uang. Ukur dari manfaat. Arya menutup matanya sebentar. Dada yang selama ini ia tahan tiba-tiba terasa berat. Namun ia tidak menangis. Air mata seperti sudah habis beberapa hari lalu. Pintu rumah diketuk pelan. Arya berdiri dan membukanya. Gilang berdiri di depan rumah dengan wajah lelah. Ya. Arya mempersilakan sahabatnya masuk. Gilang duduk di kursi kayu sambil menghela napas panjang. Semalam aku lewat bekas bengkel. Arya tidak menjawab. Gilang melanjutkan dengan suara pelan. Sudah rata sama tanah. Arya hanya mengangguk. Bengkel kecil itu bukan sekadar tempat kerja. Disitulah ia belajar memperbaiki mesin. Disitulah ia menghabiskan hampir seluruh masa mudanya. Sekarang semuanya tinggal abu. Gilang menatap Arya. Kamu sudah dapat kerja? Arya menggeleng. Belum. Gilang memandang rumah kecil itu sekeliling. Lalu kamu mau bagaimana? Arya terdiam sebentar. Lanjut hidup. Jawaban itu sederhana. Namun di baliknya ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Gilang menghela napas. Tadi malam aku mikir. Arya menatapnya. Kalau nanti ada kesempatan, kita bangun bengkel lagi. Arya tersenyum tipis. Dari mana modalnya? Gilang tertawa kecil pahit. Itu yang belum kepikiran. Beberapa detik mereka hanya duduk dalam diam. Lalu Arya berdiri. Aku harus pergi. Gilang mengangkat alis. Kemana? Kantor. Gilang terlihat bingung. Kantor. Arya mengangguk. Ada seseorang yang menawarkan pekerjaan. Gilang menyandarkan punggungnya. Wah, cepat juga. Arya hanya tersenyum kecil. Ia tidak menjelaskan terlalu banyak tentang Rianti. Entah kenapa, ia sendiri masih merasa pertemuan itu seperti kebetulan yang aneh. Beberapa saat kemudian Arya berjalan menuju jalan utama. Ia naik angkot menuju pusat kota. Gedung kantor Rianti menjulang tinggi. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya pagi. Arya berdiri beberapa detik di depan gedung itu. Ia merasa seperti orang asing. Orang-orang yang masuk ke gedung itu berpakaian rapi. Sepatu mereka mengkilap. Wajah mereka percaya diri. Arya menarik napas panjang lalu masuk. Resepsionis langsung menyapanya. Ada yang bisa saya bantu? Saya Arya. Disuruh datang oleh Bu Rianti. Wanita resepsionis itu terlihat sedikit terkejut. Sebentar. Ia menekan tombol telepon. Beberapa detik kemudian ia mengangguk. Silakan ke lantai 12. Lift terasa sangat sunyi bagi Arya. Ketika pintu lift terbuka, ia melihat koridor kantor yang luas dan rapi. Beberapa karyawan berjalan cepat membawa berkas. Salah satu dari mereka menghentikan langkah Arya. Anda Arya? Iya. Saya Mira, sekretaris Bu Rianti. Silakan ikut saya. Arya mengikuti Mira menuju sebuah ruangan besar dengan pintu kaca. Mira mengetuk pintu. Bu, Arya sudah datang. Dari dalam terdengar suara Rianti. Masuk. Pintu terbuka. Rianti berdiri di dekat jendela besar dengan pemandangan kota. Hari ini penampilannya berbeda dari kemarin. Ia mengenakan blazer rapi. Rambutnya tersusun sempurna. Aura dingin seorang pemimpin terasa jelas. Rianti menoleh. Kamu datang. Arya mengangguk. Iya, Bu. Rianti duduk di kursinya. Kamu bisa nyetir mobil manual dan otomatis? Bisa. SIM kamu? Ada. Rianti mengangguk singkat. Lalu satu hal lagi. Arya menunggu. Rianti menatapnya lurus. Saya tidak suka orang yang suka banyak bicara. Arya menjawab tenang. Saya juga tidak suka. Rianti hampir tersenyum, tapi ia menahannya. Ia menekan tombol interkom. Mira. Ya Bu.
Siapkan kontrak kerja supir baru. Arya sedikit terkejut. Rianti berdiri lalu berjalan ke arah jendela. Tugasmu sederhana. Arya menunggu. Mengantar saya ke kantor. Ke meeting. Kemanapun saya perlu. Arya mengangguk. Rianti menambahkan dengan nada datar. Dan satu hal lagi. Apa, Bu? Jangan ikut campur urusan kantor. Arya mengangguk lagi. Saya mengerti. Beberapa menit kemudian Mira datang membawa kontrak. Arya membaca sekilas. Gajinya cukup besar. Lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun bukan itu yang membuat Arya diam beberapa detik. Ia hanya memikirkan satu hal. Ibunya. Jika Bu Sari masih hidup, pasti ia akan tersenyum melihat Arya mendapat pekerjaan. Arya akhirnya menandatangani kontrak itu. Rianti melihatnya sebentar. Lusa kamu mulai kerja. Arya mengangguk. Baik, Bu. Rianti hendak kembali ke mejanya. Namun tiba-tiba ia berkata lagi. Oh iya. Arya menoleh. Saya pecat supir sebelumnya. Arya bertanya pelan. Kenapa? Rianti menjawab tanpa emosi. Dia mangkir beberapa hari. Rianti berhenti sebentar lalu melanjutkan. Dan dia menabrak seseorang sampai meninggal. Arya membeku. Namun Rianti tidak melihat perubahan wajah itu. Ia hanya menatap layar laptopnya. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Arya menelan napas pelan. Di dalam hatinya, sesuatu bergerak. Sebuah firasat yang tidak nyaman. Namun ia belum tahu bahwa cerita yang baru saja didengarnya itu terhubung langsung dengan tragedi yang merenggut nyawa ibunya. 2 hari kemudian, Arya memulai hari pertamanya bekerja. Pagi itu udara kota masih terasa sejuk. Matahari baru naik perlahan di balik gedung-gedung tinggi. Arya berdiri di depan rumah kecilnya sambil merapikan kemeja yang ia pinjam dari Gilang. Sepatunya masih sepatu lama, tapi sudah ia bersihkan semaksimal mungkin. Ia menatap rumah itu beberapa detik sebelum pergi. Rumah yang kini terasa terlalu sunyi. Arya pergi dulu, Bu. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Seperti kebiasaan yang belum sempat hilang. Tidak ada jawaban. Hanya angin pagi yang menyentuh daun pintu. Arya menarik napas pelan lalu berjalan menuju jalan raya. Hari ini ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Hari ini ia bekerja. Gedung kantor Rianti sudah ramai ketika Arya sampai. Karyawan keluar masuk dengan langkah cepat. Arya berdiri di area parkir ketika sebuah mobil hitam yang ia kenal perlahan masuk. Mobil itu berhenti di depannya. Kaca jendela turun perlahan. Rianti menatapnya dari dalam mobil. Kamu datang lebih cepat. Arya sedikit menunduk. Saya tidak ingin terlambat. Rianti membuka pintu mobil lalu keluar. Hari itu ia mengenakan blazer hitam dengan inner putih. Penampilannya rapi dan tegas seperti biasa. Ia menyerahkan kunci mobil kepada Arya. Hari ini jadwalnya padat. Arya menerima kunci itu. Baik, Bu. Rianti langsung berjalan menuju gedung tanpa menoleh lagi. Arya masuk ke kursi pengemudi. Mobil ini jauh lebih mewah dari mobil yang pernah ia pegang sebelumnya. Panelnya modern. Mesinnya sangat halus. Ia menyalakan mesin dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian Rianti kembali bersama sekretarisnya, Mira. Mereka masuk ke mobil. Meeting pertama jam 9, kata Mira. Arya mengangguk. Baik. Mobil mulai melaju meninggalkan area kantor. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil cukup hening. Rianti sibuk membaca dokumen di tablet. Mira sesekali menjelaskan agenda. Arya fokus pada jalan. Namun pikirannya sesekali kembali pada kalimat yang ia dengar 2 hari lalu. Supir sebelumnya menabrak seseorang sampai meninggal. Kalimat itu seperti bayangan yang mengikuti setiap perjalanan. Arya mencoba menyingkirkannya dari pikirannya. Ia tidak ingin menduga-duga sesuatu yang belum jelas. Mobil berhenti di depan sebuah gedung hotel tempat meeting berlangsung. Arya turun dan membukakan pintu. Rianti keluar tanpa banyak bicara. Sebelum masuk ke hotel, Rianti berkata singkat, "Tunggu di sini." "Baik,
Bu. Arya kembali duduk di dalam mobil. Beberapa supir lain duduk di area parkir. Mereka berbincang santai sambil minum kopi. Salah satu dari mereka mendekat. Baru ya? Arya mengangguk. Iya. Supir itu tersenyum. Kerja sama Bu Rianti. Iya. Pria itu mengangguk pelan. Bos yang tegas. Arya tersenyum tipis. Sepertinya begitu. Supir itu menyalakan rokok. Kamu gantiin supir lama ya? Arya menatapnya. Iya. Pria itu menghela napas. Kasihan juga dia. Arya menunggu. Dia sebenarnya orang baik. Arya bertanya pelan. Kenapa dia mangkir? Pria itu menggeleng. Katanya dia lagi stres berat waktu itu. Arya mengernyit. Stres? Iya. Pria itu menatap ke arah jalan. Beberapa hari sebelum kejadian dia sering kelihatan panik. Arya diam. Pria itu melanjutkan. Lalu suatu malam dia nabrak orang di jalan. Setelah itu dia hilang beberapa hari. Arya merasa dadanya sedikit menegang. Korban meninggal. Pria itu mengangguk. Iya. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Arya menatap setir mobil di depannya. Pria itu menepuk bahu Arya. Sudahlah. Hidup kadang memang kejam. Arya hanya mengangguk kecil. Beberapa jam kemudian Rianti kembali ke mobil. Ia terlihat lelah. Langsung ke kantor. Baik, Bu. Mobil kembali melaju di jalan kota. Di tengah perjalanan, Rianti tiba-tiba bertanya. Kamu sudah lama jadi mekanik? Arya sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Cukup lama. Bengkel sendiri. Bekerja di bengkel teman. Rianti menatap keluar jendela. Lalu kenapa berhenti? Arya menjawab pelan. Bengkelnya terbakar. Rianti menoleh. Terbakar? Iya. Rianti diam beberapa detik. Kamu kehilangan banyak. Arya tersenyum kecil. Iya. Rianti tidak bertanya lagi. Namun beberapa menit kemudian ia berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. Kehilangan memang tidak pernah mudah. Arya tidak menjawab. Ia hanya fokus pada jalan. Namun kata kehilangan itu membuat bayangan wajah ibunya kembali muncul di pikirannya. Hari-hari berikutnya mulai berjalan dengan ritme yang sama. Arya mengantar Rianti ke kantor, ke meeting, ke proyek, ke berbagai tempat di kota. Rianti dikenal sebagai pemimpin yang sangat disiplin. Ia jarang tersenyum. Ia bekerja hampir tanpa henti. Namun Arya mulai melihat sisi lain yang tidak banyak orang tahu. Kadang Rianti lupa makan ketika terlalu fokus bekerja. Kadang ia hanya meminum kopi sepanjang hari. Suatu malam ketika mereka pulang sangat larut dari kantor, Arya berhenti sebentar di sebuah warung kecil. Rianti mengernyit. Kita berhenti di sini. Arya mengangguk. Iya, Bu. Rianti terlihat tidak mengerti. Arya turun dari mobil dan kembali beberapa menit kemudian membawa 2 bungkus nasi sederhana. Ia menyerahkan satu kepada Rianti. Bu belum makan. Rianti menatap bungkusan nasi itu beberapa detik. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu padanya sebelumnya. Rianti akhirnya menerima. Terima kasih. Mereka makan dalam diam di dalam mobil. Lampu jalan menerangi kaca depan. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa sedikit berbeda. Namun di tempat lain di kota yang sama, seseorang sedang mengamati perusahaan Rianti dengan penuh ambisi. Namanya Patra. Seorang manajer yang terlihat profesional di luar. Namun di balik senyumnya, ada rencana besar yang sedang ia susun. Dan tanpa Arya sadari, langkahnya masuk ke perusahaan Rianti perlahan membawa dirinya semakin dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari-hari Arya sebagai supir pribadi Rianti mulai berjalan dengan ritme yang tetap. Setiap pagi ia sudah berada di parkiran kantor sebelum mobil Rianti keluar dari garasi gedung. Ia memastikan mobil bersih, mesin siap, tangki bahan bakar penuh. Arya tidak banyak bicara. Rianti juga sama. Hubungan mereka sebatas pekerjaan. Namun semakin lama,
Arya mulai mengenal pola hidup wanita yang kini setiap hari ia antar. Rianti hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Pagi meeting, siang presentasi, sore kunjungan proyek, malam rapat lagi. Kadang Arya melihat lampu ruang kerja Rianti masih menyala sampai hampir tengah malam. Suatu malam ketika Arya sedang menunggu di parkiran basement kantor, Mira turun dengan wajah lelah. Ia duduk di kursi belakang mobil. Aduh, hari ini gila banget. Arya menoleh sedikit. Banyak pekerjaan. Mira tertawa kecil. Kalau cuma banyak sih biasa. Tapi Bu Rianti kalau sudah fokus kerja, kadang lupa dunia. Arya mengangguk. Itu kelihatan. Mira melanjutkan dengan nada santai. Kamu tahu nggak, dulu Bu Rianti sebenarnya tidak seperti sekarang. Arya sedikit penasaran. Maksudnya? Mira menatap ke arah lift yang tertutup. Dulu dia lebih sering tersenyum. Arya tidak berkata apa-apa. Mira melanjutkan dengan suara lebih pelan. Orang tuanya meninggal waktu pesawat yang mereka tumpangi jatuh saat perjalanan bisnis. Arya menoleh sedikit. Pesawat. Mira mengangguk. Sejak itu Bu Rianti berubah. Dia seperti membangun tembok di sekeliling hidupnya. Arya kembali menatap ke depan. Ia mulai memahami sesuatu. Mungkin bukan tanpa alasan Rianti terlihat begitu dingin. Beberapa menit kemudian lift terbuka. Rianti keluar dengan langkah cepat. Mira langsung turun dari mobil. Besok jadwal pagi, Bu. Rianti mengangguk. Laporan proyek kirim ke email malam ini. Baik, Bu. Rianti masuk ke kursi belakang mobil. Ke rumah. Baik, Bu. Mobil melaju keluar dari basement menuju jalan kota yang mulai sepi. Beberapa menit mereka hanya diam. Lalu tiba-tiba Rianti berkata, "Kamu sering pulang malam?" Arya menjawab tenang. Sejak kerja di bengkel dulu sudah biasa. Rianti menatap keluar jendela. Lalu rumahmu jauh? Tidak terlalu. Rianti kembali diam. Namun beberapa saat kemudian ia berkata lagi. Kamu tinggal dengan siapa? Arya tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata pelan. Sekarang sendiri. Rianti menoleh sedikit. Sekarang? Ibu saya meninggal beberapa minggu lalu. Rianti terdiam. Beberapa detik tidak ada suara di dalam mobil. Lampu jalan melewati kaca mobil satu persatu. Rianti akhirnya berkata dengan suara lebih pelan dari biasanya. Aku turut berduka. Arya mengangguk kecil. Terima kasih. Rianti kembali menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya, ia merasa percakapan itu tidak sekadar formalitas. Ia bisa merasakan ada luka yang sama. Kehilangan. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah Rianti. Rumah besar dengan halaman luas dan pagar tinggi. Arya turun dan membuka pintu. Rianti keluar. Namun sebelum masuk ke dalam rumah, ia berkata, besok kamu mulai kerja jam 7. Baik, Bu. Rianti berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Ia menoleh kembali. Kamu makan malam? Arya sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Sudah. Rianti mengangguk lalu masuk ke rumah. Namun malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang tamu besar rumahnya, pikirannya kembali pada percakapan di mobil. Sekarang sendiri. Kalimat Arya itu terngiang. Rianti menyadari sesuatu yang aneh. Selama ini ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah orang yang paling sendirian di dunia. Namun pria sederhana yang menjadi supirnya itu mungkin membawa kesepian yang jauh lebih sunyi. Hari-hari berikutnya hubungan mereka tetap profesional. Namun perlahan, dinding yang selama ini dibangun Rianti mulai retak sedikit demi sedikit. Suatu siang setelah meeting panjang di kantor pusat, Rianti masuk ke mobil dengan wajah sangat lelah. Arya melihatnya dari kaca spion. Bu belum makan siang. Rianti menjawab singkat. Tidak sempat. Arya tidak langsung menjalankan mobil. Ia berkata pelan. Ada warung makan di depan. Rianti mengangkat alis. Warung? Iya. Rianti terlihat ragu. Namun akhirnya ia berkata,
Baik. Mobil berhenti di warung sederhana di pinggir jalan. Beberapa karyawan yang lewat terlihat terkejut melihat Rianti turun dari mobil mewahnya di tempat seperti itu. Rianti duduk di kursi plastik sederhana. Ia melihat Arya memesan 2 porsi nasi dan teh hangat. Ketika makanan datang, Rianti menatap piringnya beberapa detik. Sudah lama sekali ia tidak makan di tempat seperti ini. Ia mengambil sendok. Rasanya sederhana, namun anehnya terasa hangat. Rianti menatap Arya yang makan dengan tenang. "Kamu sering makan di tempat seperti ini?" Arya tersenyum kecil. "Sering." Rianti bertanya lagi. "Kamu tidak malu?" Arya menggeleng. "Kenapa harus malu?" Rianti tidak menjawab. Namun kalimat itu seperti menyentuh sesuatu dalam dirinya. Selama ini ia hidup di dunia yang penuh standar. Restoran mahal, ruang rapat mewah, orang-orang dengan jas mahal. Namun pria di depannya ini terlihat nyaman dengan hidup yang jauh lebih sederhana. Setelah selesai makan, mereka kembali ke mobil. Saat mobil mulai berjalan, Rianti tiba-tiba berkata, "Arya." "Iya, Bu." "Kamu tidak pernah mengeluh." Arya menjawab tanpa berpikir lama. "Mengeluh tidak pernah menghidupkan yang sudah pergi." Rianti terdiam. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu di dalam hatinya. Ia menoleh keluar jendela. Dan tanpa ia sadari, matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rianti merasa dinding yang ia bangun selama bertahun-tahun perlahan mulai runtuh. Namun di balik semua itu, di dalam kantor perusahaan yang sama, Patra sedang berdiri di depan jendela ruangannya. Ia menatap ke arah parkiran tempat mobil Rianti terparkir. Wajahnya tenang. Namun di dalam pikirannya, ada rencana yang jauh lebih gelap sedang berjalan. Dan ia mulai menyadari satu hal. Kehadiran Arya di dekat Rianti bisa menjadi masalah bagi rencananya. Beberapa minggu berlalu sejak Arya mulai bekerja sebagai supir pribadi Rianti. Ritme hidup mereka mulai terasa stabil. Pagi berangkat bersama. Siang berpindah dari satu meeting ke meeting lain. Malam pulang ketika sebagian besar kota sudah mulai sepi. Arya mulai mengenal jalan-jalan kota dengan lebih baik. Ia juga mulai memahami kebiasaan Rianti yang tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Namun di balik semua kesibukan itu, sesuatu perlahan berubah. Rianti tidak lagi sepenuhnya dingin. Perubahannya kecil. Hampir tidak terlihat oleh orang lain. Namun Arya bisa merasakannya. Suatu pagi ketika Arya membuka pintu mobil untuk Rianti, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu sudah sarapan?" Arya sedikit terkejut. "Sudah, Bu." Rianti mengangguk singkat lalu masuk ke mobil. Percakapan itu sangat sederhana. Namun bagi Arya, itu terasa berbeda. Karena sebelumnya Rianti tidak pernah menanyakan hal-hal seperti itu. Hari itu jadwal mereka cukup padat. 3 meeting dan 1 kunjungan proyek di luar kota. Mobil melaju menyusuri jalan tol yang panjang. Rianti duduk di kursi belakang sambil membaca laporan di tablet. Tiba-tiba ia berkata tanpa menatap Arya, "Kamu sering mengunjungi makam ibumu?" Arya sedikit terdiam. "Iya." Rianti menutup tabletnya. "Setiap minggu?" "Hampir." Rianti menatap keluar jendela. "Aku tidak pernah bisa melakukan itu." Arya tidak langsung menjawab. Rianti melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Makam orang tuaku ada di luar negeri." Arya melihat sekilas ke kaca spion. Rianti menatap jauh keluar jendela. "Aku bahkan tidak ada di sana waktu mereka dimakamkan." Mobil tetap melaju. Beberapa detik tidak ada suara. Arya akhirnya berkata pelan, "Yang penting bukan seberapa sering kita datang ke makam." Rianti menoleh sedikit. Arya melanjutkan, "Tapi seberapa sering kita mengingat apa yang mereka ajarkan?" Rianti tidak menjawab. Namun kalimat itu seperti tinggal lama di pikirannya. Hari itu mereka pulang lebih larut dari biasanya. Ketika mobil berhenti di depan rumah Rianti, wanita itu tidak langsung turun. Ia masih duduk di kursi belakang. "Arya." "Iya, Bu." "Kamu pernah marah pada hidup?"
Arya terdiam beberapa detik. Pernah. Rianti menatapnya melalui kaca spion. Lalu, Arya menjawab pelan. Saya ingat pesan ibu saya. Rianti menunggu. Arya melanjutkan. Ibu saya bilang, jangan marah sama Allah. Rianti terdiam. Kalimat itu terasa sangat sederhana. Namun entah kenapa terasa sangat dalam. Rianti akhirnya keluar dari mobil tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, ketika Arya hendak pulang dari parkiran kantor setelah mengantar Rianti kembali untuk mengambil dokumen yang tertinggal, ia melihat sesuatu yang aneh. Lampu ruang kerja Patra masih menyala. Padahal hampir semua lantai kantor sudah gelap. Arya tidak terlalu memikirkannya. Namun ketika ia berjalan menuju lift, pintu ruang kerja itu sedikit terbuka. Suara percakapan terdengar dari dalam. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Itu suara Patra. Arya berhenti tanpa sengaja. Patra melanjutkan dengan nada rendah. Lahan itu harus jadi milik kita tahun ini. Beberapa detik hening. Lalu Patra berkata lagi. Kalau ada yang menghalangi, singkirkan saja. Arya tidak ingin menguping lebih jauh. Ia segera berjalan menuju lift. Namun kalimat itu terasa aneh. Singkirkan saja. Kata-kata itu terasa terlalu keras untuk sebuah urusan bisnis. Beberapa hari kemudian, Arya kembali bertemu Gilang di rumahnya. Gilang datang membawa 2 gelas kopi. Bagaimana kerja barumu? Arya duduk di teras rumah. Cukup baik. Gilang mengangguk. Bosmu orang seperti apa? Arya berpikir sebentar. Tidak seperti yang orang bayangkan. Gilang tersenyum kecil. Itu artinya baik. Arya tidak langsung menjawab. Ia lalu berkata, ada sesuatu yang aneh di perusahaan itu. Gilang menatapnya. Aneh bagaimana? Arya menceritakan percakapan yang ia dengar dari ruang kerja Patra. Gilang mengerutkan kening. Lahan. Arya mengangguk. Sepertinya ada proyek besar. Gilang menatap ke depan dengan serius. Aku pernah dengar sesuatu. Arya menoleh. Apa? Gilang menghela napas. Beberapa bulan lalu ada investor besar yang ingin membeli 1 blok ruko di kota. Arya terdiam. Gilang melanjutkan. Semua pemilik ruko menolak. Arya merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Gilang berkata lagi. Beberapa minggu kemudian, ruko itu terbakar. Angin malam terasa tiba-tiba lebih dingin. Arya menatap Gilang. Kamu yakin? Gilang mengangkat bahu. Aku tidak punya bukti. Arya menunduk. 1 blok ruko terbakar. Termasuk bengkel mereka. Gilang melanjutkan dengan suara pelan. Ada yang bilang kebakaran itu bukan kecelakaan. Arya tidak berkata apa-apa. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kejadian yang terasa tidak masuk akal. Namun ada satu hal yang membuat dadanya terasa semakin berat. Jika semua ini benar, maka tragedi yang menghancurkan hidupnya mungkin bukan sekadar musibah. Dan tanpa Arya sadari, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai perlahan muncul ke permukaan. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan Rianti, Patra berdiri di ruangannya sambil menatap layar laptop. Di layar itu ada laporan tentang proyek pembelian lahan yang sama. Ia tersenyum tipis. Namun kemudian ekspresinya berubah ketika melihat sesuatu di layar. Sebuah laporan keamanan internal. Tentang seseorang yang sering terlihat di sekitar ruang kerja eksekutif. Nama yang tercantum di laporan itu membuatnya berhenti sejenak. Arya. Sejak malam percakapan dengan Gilang itu, pikiran Arya tidak pernah benar-benar tenang. Potongan-potongan kejadian terus berputar di kepalanya. 1 blok ruko terbakar. Investor besar yang ingin membeli lahan. Dan ucapan Patra malam itu. Kalau ada yang menghalangi, singkirkan saja. Arya mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak ingin langsung menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Supir lama Rianti menabrak seseorang sampai meninggal. Arya menarik napas panjang setiap kali ingatan itu muncul. Ia belum tahu siapa korban yang ditabrak.
Namun firasat aneh itu terus mengikuti. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Arya tetap mengantar Rianti ke berbagai tempat. Namun sekarang ia mulai lebih memperhatikan keadaan di sekitar perusahaan. Ia mulai memperhatikan siapa yang datang dan pergi. Siapa yang sering berada di sekitar ruang kerja Patra. Suatu siang ketika Arya menunggu Rianti di parkiran kantor, Mira datang dengan wajah sedikit tegang. Ia duduk di kursi belakang mobil. Arya, kamu lihat Bu Rianti? Tadi masih di ruang meeting. Mira menghela napas. Patra lagi bikin masalah. Arya menoleh sedikit. Maksudnya? Mira menatap layar ponselnya. Dia memaksa perusahaan mempercepat proyek pembelian lahan. Arya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Lahan apa? Satu blok ruko di pusat kota. Arya memegang setir sedikit lebih erat. Mira melanjutkan. Banyak pemilik ruko yang menolak menjual. Arya berkata pelan. Lalu? Mira menggeleng. Patra tetap memaksa proyek itu berjalan. Beberapa detik mobil menjadi sunyi. Arya merasa kepingan-kepingan cerita mulai tersambung. Tidak lama kemudian Rianti datang menuju mobil. Wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di kursi belakang. Ke kantor pusat proyek. Baik, Bu. Mobil melaju meninggalkan area kantor. Sepanjang perjalanan Rianti terlihat sangat diam. Namun setelah beberapa menit, ia berkata, Arya. Iya, Bu. Kamu pernah merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Arya menjawab jujur. Pernah. Rianti menatap keluar jendela. Aku merasa seperti itu sekarang. Arya tidak bertanya lebih jauh. Rianti melanjutkan. Patra terlalu memaksakan proyek lahan itu. Arya berkata pelan. Mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Rianti tidak langsung menjawab. Namun kata-kata Arya membuat pikirannya semakin penuh pertanyaan. Beberapa hari kemudian, Gilang kembali datang ke rumah Arya. Namun kali ini wajahnya terlihat jauh lebih serius. Arya. Ada apa? Gilang duduk di kursi teras tanpa banyak bicara. Ia mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan sesuatu. Sebuah dokumen transfer bank. Arya mengerutkan kening. Ini apa? Gilang menunjuk layar ponsel. Beberapa hari sebelum kebakaran ruko, ada transfer dana besar. Siapa yang kirim? Gilang menelan napas. Salah satu perusahaan investasi yang terhubung dengan proyek lahan itu. Arya merasa tubuhnya sedikit dingin. Lalu, Gilang menggeser layar. Ada nama lain di sini. Arya membaca nama itu perlahan. Supir lama Rianti. Arya membeku. Gilang berkata pelan. Sepertinya dia dibayar untuk sesuatu. Arya memejamkan mata sebentar. Jika supir itu terlibat dalam kebakaran, lalu kecelakaan tabrak lari yang terjadi setelahnya, Arya merasa napasnya mulai berat. Ada satu hal lagi, kata Gilang. Arya menatapnya. Supir itu menabrak seseorang di malam yang sama. Arya hampir tidak berani bertanya. Korban. Gilang mengangguk pelan. Itu ibumu. Dunia Arya terasa berhenti. Suara di sekitar seolah menghilang. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Tangannya gemetar. Selama ini ia bekerja di dekat orang yang perusahaannya terhubung dengan semua kejadian itu. Arya berdiri perlahan. Ia berjalan beberapa langkah tanpa arah. Ibuku. Suaranya hampir tidak terdengar. Gilang berdiri mendekatinya. Arya. Arya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini ia mencoba menerima takdir. Ia mencoba ikhlas. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Ini bukan hanya musibah. Ini mungkin akibat dari keserakahan seseorang. Arya menarik napas panjang dengan susah payah. Aku harus memastikan semuanya. Gilang mengangguk. Aku akan bantu. Keesokan harinya Arya tetap bekerja seperti biasa. Ia mengantar Rianti ke kantor. Namun hari itu ia jauh lebih diam. Rianti memperhatikan dari kaca spion. Kamu tidak bicara hari ini.
Arya menjawab pelan. Saya sedang banyak berpikir. Rianti tidak memaksa. Namun ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa hari kemudian Arya akhirnya tidak bisa menahan semuanya lagi. Malam itu setelah mengantar Rianti pulang, ia berdiri di depan rumah besar wanita itu. Ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Rianti menoleh. Apa? Arya menatapnya dengan mata yang penuh tekanan emosi. Ternyata, setiap hari saya menyetir orang yang membawa bayangan kematian ibu saya. Rianti membeku. Apa maksudmu? Arya berkata dengan suara yang hampir bergetar. Supir lama yang menabrak seseorang sampai meninggal. Rianti menatapnya dengan mata membesar. Arya melanjutkan. Korban itu, ibu saya. Rianti seperti kehilangan keseimbangan. Beberapa detik ia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu. Arya mengangguk pelan. Saya tahu. Rianti menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai basah. Aku tidak pernah tahu siapa korban kecelakaan itu. Arya menatap tanah. Saya juga baru tahu. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dua orang berdiri di halaman rumah besar itu dengan perasaan yang sama-sama hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, takdir yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terbuka. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu halaman rumah Rianti menyinari dua orang yang berdiri saling berhadapan dengan perasaan yang sama-sama hancur. Rianti masih belum bergerak. Kata-kata Arya masih menggema di kepalanya. Korban itu, ibu saya. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu, bisiknya lagi. Arya mengangguk pelan. Saya percaya. Namun kepercayaan itu tidak membuat rasa sakitnya hilang. Rianti menatap wajah Arya dengan mata yang basah. Aku benar-benar tidak pernah tahu siapa korban kecelakaan itu. Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap halaman rumah yang luas di depannya. Untuk beberapa detik mereka berdiri dalam diam. Lalu Rianti berkata dengan suara yang nyaris pecah. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan semuanya seperti itu. Arya menarik napas panjang. Ia tahu Rianti tidak berbohong. Namun kenyataan tetap tidak berubah. Ibunya sudah tidak ada. Rianti menunduk. Aku merasa seperti orang paling egois di dunia. Arya menggeleng pelan. Yang salah itu keputusan seseorang. Rianti mengangkat wajahnya. Bukan hatimu. Rianti terdiam. Kalimat itu terasa terlalu baik untuk seseorang yang baru saja kehilangan ibunya karena peristiwa yang terhubung dengan perusahaan miliknya. Arya, kenapa kamu tidak marah? Arya memandang langit malam yang gelap. Saya marah. Rianti menunggu. Arya melanjutkan. Tapi kalau saya hanya marah, ibu saya tetap tidak akan kembali. Rianti menutup matanya. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu adalah malam pertama sejak bertahun-tahun ia menangis di depan orang lain. Arya tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana, menunggu Rianti menenangkan dirinya. Beberapa menit kemudian Rianti berkata dengan suara pelan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Arya menjawab tanpa ragu. Saya ingin tahu kebenaran. Rianti mengangkat kepalanya. Arya melanjutkan. Saya tidak ingin hidup dengan kebencian yang salah. Rianti menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang kehilangan segalanya. Namun tetap memilih jalan yang lebih sulit. Kebenaran. Keesokan harinya Rianti tidak datang ke kantor. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menutup semua jadwal meeting. Ia mengurung diri di rumah. Di ruang kerja pribadinya, ia membuka kembali semua dokumen lama tentang proyek lahan yang selama ini dikelola Patra. Semakin lama ia membaca, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Beberapa dokumen keuangan tidak lengkap. Beberapa transaksi terlihat dipercepat tanpa alasan jelas. Rianti memanggil Mira melalui telepon. Mira. Ya Bu. Kirim semua laporan proyek lahan ke email saya. Mira terdengar sedikit terkejut. Semua.
Iya. Beberapa menit kemudian email mulai berdatangan. Rianti membaca satu persatu. Dan perlahan sebuah pola mulai terlihat. Nama Patra muncul hampir di setiap keputusan penting. Malam itu juga Rianti menghubungi Arya. Kamu di rumah? Iya, Bu. Besok kita bertemu. Baik. Sementara itu di tempat lain, Patra duduk di ruangannya dengan wajah yang tenang seperti biasa. Namun sebenarnya pikirannya sedang bekerja cepat. Ia sudah mendengar kabar bahwa Rianti tiba-tiba meninjau ulang seluruh proyek lahan. Itu tidak biasa. Patra berdiri dan berjalan ke jendela. Ia memandang kota di bawahnya. Semua hampir selesai. Jika proyek itu berhasil, nilai lahannya akan melonjak berkali-kali lipat. Namun sekarang, ada satu orang yang mulai mengganggu semuanya. Arya. Patra tersenyum tipis. Seharusnya kamu tidak terlalu dekat dengan urusan ini. Keesokan harinya Arya datang ke rumah Rianti seperti yang diminta. Rumah itu terlihat lebih sunyi dari biasanya. Rianti sudah menunggunya di ruang tamu dengan beberapa dokumen di meja. Arya, duduk. Arya duduk di kursi seberangnya. Rianti mendorong satu dokumen ke arah Arya. Lihat ini. Arya membaca beberapa halaman. Dokumen transfer dana. Beberapa nama perusahaan. Dan satu nama yang membuat dadanya kembali menegang. Supir lama Rianti. Rianti berkata pelan. Ada transfer dana mencurigakan sebelum kebakaran ruko. Arya mengangkat wajahnya. Rianti melanjutkan. Dan supir lama itu menerima sebagian uang itu. Arya merasa semuanya semakin jelas. Rianti menarik napas panjang. Sepertinya dia terlibat dalam kebakaran. Arya menatap meja. Dan tekanan proyek itulah yang membuat dia tergesa-gesa di jalan. Rianti mengangguk pelan. Mungkin. Arya berkata dengan suara rendah. Dan akhirnya dia menabrak ibu saya. Ruangan itu kembali sunyi. Rianti menutup dokumen di depannya. Aku tidak akan menutup mata. Arya menatapnya. Rianti melanjutkan dengan tegas. Kalau memang ada orang di perusahaan ini yang melakukan semua ini, dia harus bertanggung jawab. Arya mengangguk. Tidak ada dendam dalam suaranya. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya satu tujuan. Kebenaran. Dan tanpa mereka sadari, di luar rumah itu, seseorang sedang mengamati dari mobil yang terparkir di kejauhan. Patra. Ia menatap rumah Rianti dengan mata yang penuh perhitungan. Permainan yang selama ini ia jalankan dengan tenang. Akhirnya mulai terancam terbongkar. Pagi itu suasana di rumah Rianti terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi percakapan ringan. Tidak ada lagi rutinitas kerja biasa. Di atas meja ruang tamu, dokumen-dokumen proyek lahan masih terbuka seperti saksi dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Arya duduk diam di kursi seberang Rianti. Ia membaca ulang beberapa lembar dokumen yang sejak semalam mereka periksa. Setiap halaman membuka potongan cerita yang semakin jelas. Rianti menunjuk salah satu laporan transfer. Lihat tanggal ini. Arya menatap angka di dokumen itu. Tanggal itu hanya 2 hari sebelum kebakaran ruko. Rianti melanjutkan. Transfer ini berasal dari perusahaan investasi yang terhubung dengan proyek lahan. Arya menelan napas pelan. Dan sebagian uangnya masuk rekening supir lama. Rianti mengangguk. Jumlahnya tidak kecil. Arya menutup dokumen itu perlahan. Kini hampir tidak ada ruang untuk keraguan. Semua potongan cerita mulai tersusun. Seseorang membayar supir itu. Kebakaran ruko terjadi. Tekanan proyek semakin besar. Dan dalam kepanikan itu, kecelakaan terjadi. Arya menatap meja. Siapa yang mengatur semua ini? Rianti tidak langsung menjawab. Namun satu nama sudah jelas berada di pikiran mereka berdua. Patra. Rianti berdiri dari kursinya lalu berjalan menuju jendela besar ruang tamu. Ia menatap halaman rumah yang luas. Aku selama ini mempercayainya. Arya tidak berkata apa-apa. Rianti melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Dia sudah bekerja di perusahaan ini hampir 10 tahun. Arya akhirnya berkata pelan. Kadang orang yang paling lama kita percaya,
Justru yang paling sulit kita lihat kesalahannya. Rianti menutup matanya sejenak. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini ia terlalu sibuk membangun perusahaan. Terlalu sibuk mengejar hasil. Dan tanpa sadar, ia membiarkan seseorang menjalankan rencana besar di belakangnya. Beberapa jam kemudian mereka tiba di kantor pusat perusahaan. Hari itu suasana kantor terasa sedikit tegang. Beberapa karyawan melihat Rianti berjalan dengan ekspresi serius. Arya berjalan beberapa langkah di belakangnya. Ketika mereka masuk ruang kerja Rianti, Mira sudah menunggu dengan wajah cemas. "Bu, saya sudah kumpulkan semua dokumen tambahan." Rianti duduk di kursinya. "Bagus." Mira meletakkan map-map besar di atas meja. Rianti membuka salah satunya. Laporan proyek lahan 3 bulan terakhir. Arya berdiri di dekat jendela sambil mendengarkan. Rianti membaca cepat. Semakin lama wajahnya semakin tegang. Patra memindahkan beberapa dana proyek tanpa persetujuan direksi. Mira mengangguk pelan. "Saya juga baru sadar setelah memeriksa ulang." Rianti menutup map itu dengan keras. "Cukup." Ia menatap Mira. "Panggil Patra ke ruangan saya sekarang." Mira terlihat ragu. "Bu, apakah kita tidak sebaiknya?" Rianti memotong. "Panggil dia." Beberapa menit kemudian pintu ruang kerja terbuka. Patra masuk dengan ekspresi tenang seperti biasa. Ia mengenakan jas rapi dan senyum profesional. "Bu Rianti, Anda memanggil saya?" Rianti tidak tersenyum. "Duduk." Patra duduk di kursi seberang meja. Matanya sempat melirik Arya yang berdiri di dekat jendela. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Rianti mendorong satu map ke arah Patra. "Jelaskan ini." Patra membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen transfer dana yang mereka temukan. Patra membaca beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. "Itu hanya transaksi proyek biasa." Rianti menatapnya tajam. "Biasa?" Patra mengangguk santai. "Proyek besar memang sering membutuhkan pengeluaran cepat." Rianti berdiri dari kursinya. "Termasuk membayar seseorang untuk membakar ruko." Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Patra berhenti tersenyum. Namun hanya sebentar. Ia menutup map itu dengan tenang. Itu tuduhan yang cukup serius. Arya akhirnya melangkah mendekat. Supir lama perusahaan menerima uang itu. Patra menatap Arya. Tatapannya dingin. "Dan?" Arya berkata dengan suara tenang. "Beberapa hari setelah menerima uang itu, ruko terbakar." Patra bersandar di kursinya. "Kebetulan." Arya melanjutkan. "Dan dalam kepanikan setelah kejadian itu, dia menabrak seseorang." Patra menatapnya lebih tajam. Arya berkata pelan. "Korban itu ibu saya." Ruangan itu kembali hening. Mira yang berdiri di dekat pintu bahkan hampir tidak berani bernapas. Patra menatap Arya beberapa detik. Namun ekspresinya tetap tenang. Lalu ia berkata dengan suara datar. "Kamu menuduh saya bertanggung jawab atas kematian ibumu?" Arya menjawab tanpa emosi. "Saya hanya menyampaikan fakta." Rianti berkata dengan tegas. "Dan fakta ini cukup untuk membuka penyelidikan internal." Patra tersenyum tipis lagi. "Silakan." Ia berdiri dari kursinya. "Saya tidak takut dengan penyelidikan." Namun sebelum keluar dari ruangan, ia menoleh pada Rianti. "Namun Anda harus ingat satu hal." Rianti menatapnya. Patra melanjutkan. "Jika proyek lahan ini berhenti, perusahaan akan kehilangan investasi besar." Rianti menjawab tanpa ragu. "Saya lebih memilih kehilangan uang daripada kehilangan hati nurani." Patra menatapnya beberapa detik. Lalu ia keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup perlahan. Namun di dalam ruangan itu, Arya tahu satu hal. Permainan ini belum selesai. Dan orang seperti Patra tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari setelah pertemuan di ruang kerja Rianti terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Penyelidikan internal perusahaan dimulai.
Tim hukum perusahaan mulai memeriksa semua dokumen proyek lahan. Laporan keuangan ditelusuri kembali. Rekaman komunikasi diperiksa satu persatu. Rianti memimpin semuanya sendiri. Ia tidak lagi memberi ruang bagi siapapun untuk menyembunyikan sesuatu. Namun semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin jelas sesuatu yang selama ini tersembunyi. Patra memang merancang semuanya dengan rapi. Transfer dana dilakukan melalui beberapa perusahaan perantara. Dokumen dibuat terlihat seperti transaksi bisnis biasa. Namun satu kesalahan kecil akhirnya membuka semuanya. Supir lama perusahaan. Ia meninggalkan jejak komunikasi di ponselnya sebelum menghilang. Salah satu pesan itu berisi instruksi yang terlalu jelas untuk disembunyikan. Instruksi yang berkaitan dengan kebakaran ruko. Dan nama yang muncul di percakapan itu adalah Patra. Hari itu ruang rapat direksi terasa sangat sunyi. Beberapa anggota direksi duduk mengelilingi meja panjang dengan wajah tegang. Rianti berdiri di ujung meja. Di depan mereka semua ada satu map besar berisi hasil penyelidikan. Rianti membuka rapat dengan suara tegas. Semua bukti sudah cukup jelas. Ia menatap satu persatu anggota direksi. Patra menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa proyek lahan berjalan. Ia membuka salah satu dokumen. Dia membayar seseorang untuk menciptakan tekanan kepada pemilik ruko. Beberapa anggota direksi terlihat tidak percaya. Rianti melanjutkan. Dan akibat dari semua itu, terjadi kebakaran dan kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang. Ruangan itu semakin sunyi. Salah satu direktur senior akhirnya berkata, "Kita harus menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang." Rianti mengangguk. Itu yang akan kita lakukan. Hari itu juga perusahaan secara resmi menyerahkan semua bukti kepada pihak berwenang. Proses hukum mulai berjalan. Patra dipanggil untuk pemeriksaan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, pria itu tidak lagi terlihat setenang biasanya. Beberapa minggu kemudian kabar itu akhirnya sampai ke Arya. Patra resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan jabatan dan keterlibatan dalam sabotase proyek. Malam itu Arya berdiri di depan makam ibunya. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan. Lampu kecil di sekitar makam menerangi batu nisan sederhana yang bertuliskan nama Bu Sari. Arya berdiri cukup lama tanpa berkata apa-apa. Akhirnya ia berbicara pelan. "Bu." Akhirnya kebenarannya muncul. Ia menatap tanah makam itu dengan mata yang basah. Arya tidak membalas dengan kebencian. Arya menghela napas panjang. Arya cuma ingin semuanya jujur. Beberapa hari kemudian Rianti mengundang Arya datang ke kantor. Ketika Arya masuk ke ruang kerja Rianti, wanita itu sudah duduk dengan beberapa dokumen di atas meja. Rianti menatapnya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Lebih tenang. Lebih hangat. "Arya, duduk." Arya duduk di kursi di depannya. Rianti mendorong satu map ke arah Arya. "Apa ini, Bu?" Rianti menjawab pelan. "Proposal posisi baru untukmu." Arya membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen penawaran jabatan manajerial di salah satu divisi perusahaan. Arya terdiam beberapa detik. Rianti berkata dengan tulus, "Kamu lebih dari sekadar supir." Arya menutup map itu perlahan. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu." Rianti menunggu jawabannya. Namun Arya menggeleng pelan. "Saya tidak bisa menerima ini." Rianti terlihat sedikit terkejut. "Kenapa?" Arya menjawab dengan tenang. "Saya punya mimpi lain." Rianti menatapnya. Arya melanjutkan. "Saya ingin membangun kembali bengkel." Rianti terdiam beberapa detik. "Di tempat yang dulu." Arya mengangguk. "Bersama Gilang." Ruangan itu kembali sunyi sejenak. Namun kemudian Rianti tersenyum kecil. "Bengkel yang terbakar itu." Arya mengangguk. "Iya." Rianti bersandar di kursinya. "Kamu yakin?" Arya menjawab tanpa ragu. "Itu tempat di mana saya belajar banyak hal." Rianti menatapnya lama. Kemudian ia berkata dengan nada tenang, "Kalau begitu, izinkan saya menjadi investor."
Arya mengangkat alis. Rianti melanjutkan. Bukan karena kasihan. Arya menunggu. Rianti tersenyum tipis. Tapi karena saya percaya kemampuanmu. Arya menatap dokumen di meja. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa masa depan mulai terlihat kembali. Beberapa bulan kemudian sebuah bengkel baru berdiri di salah satu sudut kota. Namanya sederhana. Bengkel Sari Motor. Nama itu diambil dari nama ibunya. Hari peresmian bengkel itu tidak mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya beberapa teman dekat dan tetangga yang datang. Gilang berdiri di samping Arya dengan wajah penuh kebanggaan. Kita akhirnya punya bengkel lagi. Arya tersenyum. Iya. Tidak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Rianti turun dari mobil dengan membawa satu map dokumen. Ia berjalan mendekati Arya. Boleh saya masuk? Arya tersenyum. Tentu. Rianti membuka map itu lalu menyerahkannya kepada Arya. Proposal kerjasama resmi. Arya membaca judul dokumen itu. Kerjasama perawatan kendaraan operasional perusahaan. Rianti berkata dengan nada yang tenang. Dulu aku menawar jasamu dengan uang. Arya menatapnya. Rianti melanjutkan. Sekarang aku ingin menawar hidupku dengan kejujuran. Arya tersenyum pelan. Kali ini, saya tidak akan menolak. Di bengkel kecil itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda akhirnya berdiri sejajar. Bukan karena uang. Bukan karena status. Namun karena mereka sama-sama memilih satu hal yang jarang dipilih banyak orang. Hati yang jujur.